Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di mata kuliah Mikrobiologi Pangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang isolasi bakteri. Nah, di dalam bidang ilmu mikrobiologi, untuk dapat menelaah bakteri, khususnya dalam skala laboratorium, kita harus menumbuhkan bakteri ini dalam suatu biakan yang dikenal dengan namanya biakan murni. Nah, untuk mengetahui cara isolasi bakterinya nanti akan diterangkan di pertemuan kali ini. Nah, isolasi bakteri itu merupakan salah satu tahapan dalam identifikasi mikroba. Jadi, tahap pertama untuk mengetahui mikroba apakah itu menggunakan yang pertama yaitu teknik isolasi. Teknik isolasi digunakan untuk memperoleh kultur yang murni. Setelah kita tahu kultur murninya dengan cara isolasi, nah yang kedua yaitu dengan cara seleksi, yaitu untuk memperoleh galur dengan kinerja terbaik, itu menggunakan seleksi. Tahap ketiga adalah identifikasi dengan menggunakan metode yang sesuai untuk mengetahui nama atau klasifikasi mikroba tersebut. Jadi nanti bakteri yang telah kita isolasi akan kita identifikasi dengan cara pewarnaan spora, pewarnaan bakteri gram, supaya kita tahu bahwa bakteri yang kita isolasi itu benar-benar galur yang murni. Teknik isolasi atau isolasi bakteri adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak tercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut dengan jadi biakan murni. Karena di alam itu jarang sekali bakteri itu berkumpul jadi satu. Biasanya bentuknya campuran ya. Nah, prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya. Untuk penumbuhkannya biasanya bisa di media padat, jadi nanti sel-selnya mikrobanya akan membentuk koloni. Nah, pada umumnya mikroorganisme itu tersebar di dalam lingkungan baik di tanah, air maupun udara. Keberadaan mikroorganisme ini biasanya baru dapat kita rasakan saat melewati makanan yang kita konsumsi ya. Dan sebagai akibatnya produk pangan jarang sekali yang steril. Jadi semua produk pangan itu biasanya tercemar oleh mikroorganisme. Nah, dikenal beberapa cara untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran ya. Dua di antara yang paling sering digunakan adalah nanti metode cawan gores dan metode cawan tuang nanti ya. Nah, biakan murni ini biasanya digunakan dalam berbagai metode mikrobiologis seperti untuk identifikasi tadi mikroba atau mikroorganisme. Digunakan untuk mengamati biasanya ciri-ciri kultural morfologinya, fisiologinya, dan serologi. Maka dibutuhkan jenis mikroba yang hanya ada satu spesies. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan isolasi mikroba ya antara lain yang pertama adalah sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi. Apakah dia bakteri gram positif, gram negatif, tumbuhnya di media apa, protein atau karbohidrat dan sebagainya. Kemudian tempat hidup atau mediumnya, atau asalnya dari mana, dari tanah kah, air kah, atau udara kah. Kemudian medium pertumbuhan yang sesuainya. Mediumnya menggunakan apa? Menggunakan yeast, agar, menggunakan PDA, nanti kita belajar tentang jenis-jenis media untuk perkembangbiakan bakteri. Kemudian cara
inkubasi mikrobanya, suhu berapakah dia masuk mikroba mikrofilik atau mesofilik, bisa kita lihat di pertemuan yang kemarin. Kemudian cara menginokulasi mikroba, nanamnya harus gimana, dan cara mengambil sampelnya. Jadi pengambilan sampel ini sangat penting ya, terutama untuk salah satu kunci keberhasilan dari suatu analisa, yaitu memindahkan sampel atau kultur bakteri dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara aseptis atau terhindar dari kontaminasi. Nah, di alam populasi mikroba itu tidak terpisah sendiri ya, tetapi bercampur yang terdiri dari campuran berbagai jenis sel. Nah, dalam laboratorium, populasi bakteri ini dapat diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat, dan kemampuan biokimiawinya. Nah, dalam pengaplikasiannya dikenal banyak teknik dalam pengambilan sampel. Ada 7 jenis pengambilan sampel. Yang pertama yaitu sampel tanah. Nah, jika mikroorganismenya yang diinginkan kemungkinan ada di tanah, maka cara mengambilnya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhannya. Misalnya jika ingin mikroorganisme jenis rhizosphere, maka sampelnya diambil dari sekitar perakaran dekat dengan permukaan hingga ujung akar. Kemudian jika sampel udara, jadi kalau misalnya mikrobanya itu mikroba yang ada di udara, misalnya kamar mandi, lemari penyimpanan alat, ruangan laboratorium, atau mungkin ruang kelas, maka caranya dengan membuka tutup cawan Petri yang berisi media steril kurang lebih selama 5 menit sudah cukup. Kemudian sampel air. Nah, pengambilan sampel air ini bergantung kepada keadaan air itu sendiri. Jika berasal dari air sungai yang mengalir, maka botol dicelupkan miring dengan bibir botol melawan arus air. Namun, bila pengambilan sampelnya pada air yang tenang, botol dapat dicelupkan dengan tali. Jika ingin mengambil sampel dengan air keran, maka air keran sebelumnya dialirkan dahulu dan dibakar ujung botolnya. Jadi dibakar mulut kerannya ya. Jadi supaya tidak ada kontaminasi yang ada pada kerannya. Kemudian yang keempat, metode swab atau ulas. Jadi metode ini menggunakan cotton bud yang sudah kita sterilkan pada sampel yang biasanya memiliki permukaan yang luas dan susah dipindahkan. Contohnya adalah kulit manusia, meja, batu, batang kayu. Caranya dengan mengusapkan cotton bud memutar sehingga permukaan kapas dari cotton bud itu kontak semuanya dengan permukaan sampel. Nah, swab ini akan lebih baik jika cotton bud ini dicelupkan terlebih dahulu ke dalam larutan atsaktan atau misalnya pepton water ya. Kemudian yang kelima, metode rinse atau bilas. Metode ini bertujuan untuk melarutkan sel-sel mikroba yang menempel pada permukaan substrat yang luas tetapi relatif berukuran kecil, misalnya daun bunga dan lain-lain. Nah, rinse ini prosedurnya dengan cara mencelupkan si sampel ke dalam aquades steril ya. Perbandingannya adalah misalnya 1 gram sampel atau 1 on sampel dibanding 9. Jadi kalau misalnya sampelnya 1 gram berarti airnya adalah 9 mili. Kemudian yang ke-6, teknik macerations atau penghancuran sampel. Biasanya untuk sampel yang berbentuk padat ya, nanti ditumbuk dengan mortal dan pestle sehingga mikroba yang ada di permukaan atau di dalamnya dapat terlepas. Kemudian setelah itu baru
dilarutkan dengan air. Ini juga perbandingannya sama ya, 1:9. Contoh misalnya kita menguji mikroba pada bakso, pada biji buah, pada nasi pecel itu menggunakan metode maceration. Kemudian teknik pengenceran bertingkat. Tujuannya untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingannya 1:9 sama dengan yang lainnya tadi ya. Jadi misalnya nih kita punya 1 gram sampel dilarutkan dalam 9 mili air, 1:10. Diambil 1 mili, kemudian dilarutkan dalam 9 mili air, berarti 1:100. Seterusnya sampai 1:1 juta, 10 juta, jadi sampai terkecil. Itu menggunakan teknik pengenceran bertingkat. Metode untuk isolasi mikroba ini ada macam-macam ya. Misalnya isolasi pada medium yang cair. Biasanya dilakukan hanya jika mikroorganisme ini tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium yang padat. Metode ini juga perlu dilakukan pengenceran ya. Dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran, jadi 1:1000 sama 1:1 juta itu, maka peluangnya mendapat sel tunggal lebih besar yang 1:1 juta. Kemudian isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme yang berukuran besar, yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau mediumnya yang cair. Sel mikroorganisme biasanya itu yang bentuknya besar ini dapat dilihat dengan pembesaran menggunakan mikroskop sekitar 100 kali. Kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus ataupun menggunakan namanya mikromanipulator yang dilakukan secara aseptik atau tidak boleh tercemar ya. Ini sebelah kanan contoh penggunaan isolasi sel tunggal menggunakan metode mikromanipulator. Kemudian yang ketiga adalah isolasi pada agar cawan. Prinsipnya adalah mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Nah, ada beberapa metode untuk isolasi pada agar cawan ya. Misalnya menggunakan metode gores, metode kuadran, dan metode agar cawan tuang. Nah, metode gores kuadran merupakan metode yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan mikroorganisme di mana setiap koloni bakteri ini berasal dari satu sel. Nah, untuk metode yang agar tuang ini berbeda dengan metode yang gores kuadran. Jadi dengan cara apa? Cawan tuang menggunakan medium agar yang dicairkan. Jadi medium agarnya yang telah steril kita cairkan, kemudian didinginkan hingga suhunya hangat-hangat kuku sekitar 50 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam cawan. Nah, untuk bakterinya nanti tetap perlu dilakukan pengenceran sebelum dimasukkan ke cawan agar koloninya tidak tergabung dan bisa terpisah-pisah. Selanjutnya, teknik isolasi kultur murni ada 5 jenis. Yang pertama yaitu penggoresan atau strict plate dan penyebaran atau spread plate. Kemudian penuangan atau pour plate, kemudian kultur yang diperkaya atau enrichment culture, kemudian pengenceran berseri atau serial dilation, dan isolasi sel tunggal, teknik-teknik isolasi kultur murni. Nah, yang pertama menggunakan teknik penggoresan atau strict plate.
yaitu sampel ini diencerkan menggunakan aqueous atau menggunakan garam fisiologis, kemudian digores atau disebarkan. Jadi kalau strict plate itu digoreskan, kalau spread plate itu disebarkan. Kemudian koloninya tumbuh menyebar, kemudian tampillah kulturnya murni 1 sel 1 koloni. Ini cara penggoresan kulturnya ya. Ada jenisnya itu goresan langsung, goresan kuadran, dan goresan radian. Kalau bentuknya goresannya langsung itu biasanya untuk mengkultur mikroba, mengkulturnya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Melengkung langsung satu arah sampai bawah. Kemudian yang bentuknya goresan radian, ini bentuknya seperti anak panah. Jadi dari satu titik ke arah menyebar seperti anak panah ya. Kemudian goresan kuadran biasanya untuk isolasi koloni tunggal untuk mempelajari suatu mikroba. Garisnya bentuknya bisa 4 arah, 1, 2, 3, 4. Bentuknya garis-garis begitu ya, nanti digores. Nah, ini contoh jenis-jenis goresan ya. Yang pertama yaitu menggunakan goresan sinambung ya. Caranya yaitu sentuhkan nanti kayak inokulum atau loop pada koloni, kemudian digoreskan secara kontinu sampai setengah permukaan agar seperti yang ada di gambar. Jadi goresan namanya sinambung. Nah, kalau goresan T ini cara kerjanya membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Kemudian inokulasi daerah 1 strik bentuknya zigzag. Jadi bentuknya zigzag yang satu tempat. Kemudian panaskan jarum inokulum dan tunggu dingin. Lanjutkan strik zigzag pada daerah kedua. Seperti pada gambar ya. Kemudian cawan diputar untuk memperoleh garisan yang sempurna. Lakukan hal yang sama pada pada daerah yang ketiga. Jadi itu untuk goresan yang T. Hampir sama dengan goresan kuadran, bedanya adalah bentuknya seperti huruf T ya. Jadi hanya tiga goresan. Sedangkan kalau yang goresan kuadran ini dibagi menjadi 4 menggunakan spidol marker juga. Nah, untuk yang bentuknya goresan kuadran ini biasanya mengandung banyak sel mikroorganisme, sehingga akan sedikit sulit terpisah-pisah ya. Selanjutnya, yang kedua teknik penyebaran atau spread plate. Teknik ini merupakan prosedur yang rutin dilakukan untuk isolasi bakteri karena menggunakan alat yang sederhana. Namun kelemahannya adalah hanya sejumlah kecil sampel yang dapat digunakan atau disebarkan pada media. Kemudian juga kadang dua sel ini masih bisa bergabung menjadi sebentuk satu koloni. Jadi misalnya ini isinya sampel, kemudian diambil 1 mili, dilarutkan dalam 9 mili aqueous atau water physiological saline, kemudian dimasukkan ke dalam medium. Kemudian teknik penuangan atau pour plate. Prinsipnya adalah pengenceran sampel dengan menggunakan media agar cair dalam tabung reaksi sehingga distribusi sampelnya merata. Jadi kalau tadi kan pengenceran sampelnya itu kan langsung ke diteteskan ke dalam medianya. Nah, kalau yang penuangan atau pour plate ini sampelnya itu diencerkan dulu di dalam tabung reaksi sehingga nanti sampelnya itu lebih merata. Baru setelah itu dituangkan ke cawan Petri dan dibiarkan mengeras pada suhu ruang lalu diinokulasi atau diinkubasi atau diambil ya. Nah, ini perbedaan dari metode pour plate, metode tuang, dan metode sebar. Jadi yang pertama adalah ada cawan Petri. Nah, yang di sini kalau yang metodenya tuang itu isinya adalah bakteri ya. Jadi yang di sini
tidak ada bakterinya yang metode tuang, tapi yang metode tebar itu pertama kali cawan Peternya itu ada inokulasinya, sudah ada bakterinya yang mau diinokulasi, yaitu 0,1 mili. Nah, kemudian yang kedua, kita masukkan nutrien agar. Jadi kalau yang sebelah kiri kan sama kanan sama-sama dimasukkan 1 sama 0,1 mili. Bedanya adalah kalau yang pertama ini sudah ada agarnya. Kalau yang spreadlet itu jadi sudah ada agarnya, yang purplet tidak ada agarnya ya. Jadi yang spreadlet ini langsung agarnya dulu, baru dimasukkan 1 mili sampel atau mikroba yang mau ditanam, kemudian baru diratakan menggunakan spread inokulum, kemudian baru tumbuh jadi mikroba. Nah, tapi kalau yang metode tuang, jadi di cawan yang kosong itu kita masukkan bakteri dilution atau bakteri yang mau kita tanam 1 mili atau 0,1 mili, kemudian baru ditambahkan agar yang sudah kita cairkan, kemudian kita tunggu sampai suhunya 50 derajat Celcius baru dituangkan. Kemudian baru diputarnya membentuk angka 8, baru nanti membentuk juga koloni bakteri. Yang ketiga itu kultur diperkaya atau enrichment culture. Biasanya untuk mengisolasi jenis bakteri yang mempunyai sifat fisiologis yang khusus. Misalnya jumlahnya kecil atau mungkin tumbuhnya sangat lambat. Jadi kalau kita gunakan banyak bakteri yang masih menggunakan media yang tidak spesifik, maka nanti bakterinya tidak akan tumbuh dengan baik. Kemudian prinsipnya biasanya menggunakan media dan kondisi inkubasi sesuai dengan bakteri yang mempunyai sifat khusus tersebut, sehingga yang tumbuh itu hanya bakteri yang kita inginkan, namanya enrichment culture, kultur yang diperkaya.